Cinggudel, annyeonghaseyo. Halo teman-teman. Video kali ini kita akan pelajari cara menyusun kalimat dalam bahasa Korea. Video yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang angka Korea asli. Oke teman-teman, di dalam menyusun kalimat dalam bahasa Korea, yang perlu diperhatikan adalah susunan kalimatnya. Susunan kalimat dalam bahasa Indonesia adalah SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tetapi kalau dalam bahasa Korea, susunan kalimatnya adalah SKOP, yaitu subjek, keterangan, objek, dan predikat. Keterangannya di sini adalah keterangan tempat dan waktu. Predikatnya yaitu kata kerja dan kata sifat. Biasanya berakhiran da. Contohnya kata kerja yaitu misalnya melihat, boda, berakhiran da. Kemudian kata sifat cantik, bahasa Koreanya yepeda. Juga ini berakhiran da. Yang kedua yaitu perubahan predikat. Baca bisa menjadi membaca, membacakan, dan dibaca. Ida bisa berubah menjadi ieyo dan yeyo. Ieyo digunakan bila kata yang mendahulunya berakhiran dengan konsonan, huruf konsonan. Kalau yeyo digunakan bila kata yang mendahulunya berakhiran huruf vokal. Contoh adalah Budi, Budi yeyo. Kemudian adalah Susan, Susan ieyo, Budi yeyo. Huruf sebelum yeyo ini adalah huruf vokal, yaitu i. Kalau Susan, huruf sebelum ieyo ini adalah huruf konsonan, yaitu nian atau n. Yang ketiga adalah penambahan partikel, yaitu adalah imbuhan tambahan yang bergabung dengan kata benda. Contoh, saya, bahasa Koreanya jo. Penambahan partikel nen. Jadi jonen. Ini nen. Nen ini digunakan bila huruf sebelumnya adalah huruf vokal. Contoh seperti ini. Jonen. Huruf sebelumnya huruf vokal. Huruf e. Kemudian en digunakan bila partikel en digunakan bila huruf sebelumnya adalah huruf konsonan. Contoh guru. Sensengnim. Sensengnim adalah guru. Jadi huruf akhirnya adalah konsonan mium. Jadi dia menggunakan partikel en karena sebelum partikel en ini adalah huruf konsonan mium. Makanya memakai en. Jadi sensengnimen, guru. Kemudian nen dan en adalah imbuhan yang ditambahkan pada kata benda yang berfungsi sebagai topik. Jadi partikel nen dan en ini adalah ditambahkan pada kata benda yang dalam kalimat itu dia sebagai topik. Topik adalah yang dibicarakan dalam suatu kalimat. Kalau dalam kalimat bahasa Indonesia, subjek bisa jadi objek dilihat dari posisi, sedangkan kalau dalam kalimat bahasa Korea dilihat dari partikel, yaitu partikel topik atau subjek dan partikel objek. Partikel subjek yaitu atau topik nen dan en. Nen ini
dipakai apabila huruf sebelumnya adalah huruf vokal, sedangkan en dipakai apabila huruf sebelumnya adalah huruf konsonan. Kemudian partikel objek yaitu rel dan el. Rel ini dipakai apabila huruf sebelumnya adalah vokal, sedangkan el dipakai apabila huruf sebelumnya adalah konsonan. Contoh, jenen. Nen adalah penanda topik, partikel penanda topik. Contohnya, jenen Indonesia saramieyo. Saya adalah orang Indonesia. Kemudian, jerel. Rel adalah penanda objek atau partikel objek. Contoh, 저는 리나를 만났어요. Saya sudah bertemu Rina. Jadi di sini Rina ini sebagai objek. Di sini 저는 ini, saya ini sebagai subjek atau topik. 만났어요 ini, 상siat ini adalah kalimat lampau. Nanti kita akan pelajari pada video-video yang akan datang. Jadi, dalam kalimat bahasa Korea, subjek bisa jadi objek dilihat dari partikel. Partikel penanda topik atau subjek yaitu nen, jenen ini, dan en. Kemudian partikel penanda objek yaitu rel dan el. Jadi ini dan ini. Ini nen, topik, dan ini en. Contoh membuat kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia, SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, saya makan nasi di restoran. SPOK. Sedangkan kalau dalam bahasa Korea, SKOP, subjek, kemudian keterangan, kemudian objek, dan predikat. Saya sebagai subjek di restoran keterangan, nasi sebagai objek, predikat yaitu terdiri dari kata sifat dan kata kerja. Jadi ini makan adalah kata kerja. Jadi bahasa Koreanya 저는 식당에서 밥을 먹어요. Saya di restoran makan nasi. Jadi mengartikannya subjek dulu, kemudian keterangan, predikat, dan objek. 저는 식당에서 밥을 먹어요. Saya di restoran makan nasi. 먹어요 ini berasal dari kata 먹다, yaitu kata kerja yang artinya makan. Kemudian apabila di akhir kalimat sebagai predikat mokda, kemudian danya ini di akhir kalimat berubah menjadi mogoyo, danya ini berubah menjadi eoyo karena huruf akhir sebelum danya ini adalah konsonan yaitu giok. Jadi ditambahkan eoyo, danya hilang ditambah eoyo, jadi mugoyo. Jadi muk kemudian tambah eoyo, jadi bacanya mugoyo. Kemudian contohnya lagi jada. Jada artinya tidur.
huruf sebelum da-nya ini adalah vokal, jadi ditambah ayo, jadi jayo. Jadi eyo dan ayo ini adalah vokal gelap dan vokal terang. Tentang vokal gelap dan vokal terang akan kita pelajari pada video yang selanjutnya, teman-teman. Untuk video ini sampai di sini dulu ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Kamsahamnida.